Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sarana dan prasarana dalam pertandingan profesional olahraga pencaksilat. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke, berikut ini adalah sarana dan prasarana dalam pencaksilat. Yang pertama, yang pertama itu adalah lapangan pencaksilat atau yang disebut gelanggang. Nah, gelanggang itu berbentuk persegi dengan luas total itu 10 kali 10 meter. Terus terdiri dari dua area, yaitu area bertanding 8 kali 8 meter di bagian dalam dan area pengaman 1 meter mengelilingi bagian luar area pertandingan. Nah, biasanya dibedakan dengan perbedaan warna, ya bisa dilihat. Nah, setelah itu terdapat dua lingkaran, yang satu berdiameter 3 meter, yang ini berdiameter 3 meter, itu digunakan untuk jarak sikap pasang. Nah, kalau pencaksilat itu kan yang fighter itu di bagian tengah sini, itu untuk sikap pasang. Jadi misal lawan jadi sudut merah di sebelah sini dan dari sudut biru di sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya lingkaran kedua itu berdiameter 8 meter, yang lingkaran ini yang besar, itu digunakan sebagai batas arena bertanding. Nah, jadi kalau misalnya atlet pencaksilat itu bertanding, dia tidak boleh uh, keluar area sini, tidak boleh, harus berada di dalam lingkaran. Dan di sudut-sudut yang berjauhan itu biasanya ada satu puzzle matras dengan warnanya berbeda, satunya warna merah dan satunya warna biru. Sini. Jadi untuk membedakan lawan dari sudut merah atau dari sudut biru. Oke, next. Yang kedua. Yang kedua adalah uh, matras. Matras ini ukurannya adalah tadi yang disebutkan tadi gelanggang itu adalah matras ini. Ukurannya itu 10 kali 10, memiliki warna dasar hijau terang dan garis putih tebal. Garis putih tebal ini bisa dilihat ya. Nah, berdiameter 8 meter dan lingkaran tengah berdiameter 3 meter. Nah, untuk pertandingan profesional itu biasanya tebal matrasnya itu 5 cm. Karena apa? Ya, jika matrasnya tipis, nanti pas mereka bertanding dan terjatuh itu uh, rasanya tidak membahayakan, kepala terutama karena matrasnya lebih tebal. Oke, next. Seragam silat. Atlet pencaksilat itu harus mengenakan sabuk sesuai dengan tingkatan yang diperoleh. Nah, tetapi jika di pertandingan profesional, biasanya mereka memakai sabuk warna putih karena sabuk warna putih itu adalah sabuk IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Nah, biasanya di seragam pencaksilat itu memiliki badge IPSI di area dada sebelah kiri. Nah, biasanya kalau atlet SEA Games itu di belakang bajunya itu ada bordiran biasanya namanya Indonesia. Terus kalau enggak di lengan sebelah kanan atau sebelah kiri itu biasanya ada bendera warna putih. Biasanya juga ada nama mereka di pojok ini bawah sini, biasanya ada namanya mereka. Nah, untuk standarnya mungkin untuk bahan itu sesuai dengan kenyamanan masing-masing ya. Oke, next. Yang selanjutnya adalah body protector. Nah, body protector ini sangat penting digunakan ketika pertandingan
pencaksilat. Uh, apa sih gunanya body protector itu? Nah, body protector itu digunakan untuk melindungi tubuh kita. Jadi kita bertanding itu harus menggunakan pelindung badan. Karena di pencaksilat itu yang diserang itu hanya area dari dada sampai ke bawah. Jadi area bawah dari kaki atau kepala itu tidak boleh diserang. Makanya pelindungnya itu ada di badan. Oke, next. Pelindung tulang kering. Nah, ini gunanya apa? Ketika kita menendang dan tabrakan kaki dengan lawan, maka tulang kering kita akan terlindungi. Untuk standarnya mungkin mereka si atlet-atlet profesional itu menggunakan ya merek-merek yang mungkin bagus, kualitasnya bagus gitu. Merek yang kualitas bagus itu ya contohnya seperti LP gitu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah patching. Nah, patching ini itu sejenis samsak, tapi dia cara kegunaannya itu ada satu orang yang megang dan satu orang yang nendang. Digunakan untuk apa? Jadi sebelum atlet pencaksilat itu bertanding, mereka itu bergerak, maksudnya pemanasan terlebih dahulu menggunakan patching ini, latihan menendang untuk melemaskan otot-otot kaki atau otot-otot tangan untuk pukulan gitu-gitu. Terus yang selanjutnya, key protector. Nah, key protector itu untuk apa? Key protector digunakan untuk melindungi kemaluan, terutama itu pada pesilat pria yang menggunakan ini, ya. Oke, next. Dan selanjutnya adalah timbangan. Timbangan ini digunakan sebelum atlet bertanding agar yang lawan satu dengan yang lainnya itu berat badannya seimbang. Nah, untuk kualitasnya itu terserah ya, tapi meletakkan timbangannya itu harus di tempat yang benar-benar datar, jadi tidak goyang timbangannya. Terus yang kedua adalah stopwatch. Stopwatch ini ya tentunya digunakan untuk menghitung jumlah pertandingan dengan menghitung waktu pertandingan. Misalnya satu babak itu ada 3 menit bersih. Nah, itu dihitung menggunakan stopwatch. Oke, next. Dan yang selanjutnya adalah bendera pertandingan. Nah, bendera ini tentunya ada yang berwarna kuning, biru, dan merah. Ukuran benderanya itu ukuran benderanya itu 30 kali 30 cm. Dan kegunaannya, yang pertama yang warna kuning. Yang warna kuning itu digunakan oleh wasit. Dan yang warna merah dan biru itu digunakan oleh juri. Jadi nanti misalnya pertandingan udah selesai, juri akan mengangkat bendera, kira-kira dari sudut mana yang menang. Misalnya sudut merah ya yang diangkat warna merah, kalau misalnya yang menang warna biru, yang diangkat bendera biru. Oke, yang selanjutnya adalah lampu babak. Oke, lampu babak ini juga ada 3. Yang pertama ada warna merah, kuning, dan biru. Yang warna biru itu biasanya digunakan ketika babak pertama, dan yang kuning itu babak kedua, dan yang warna merah itu babak ketiga atau babak terakhir. Oke, dan yang terakhir adalah peluit. Peluit ini digunakan biasanya ketika sebagai alat alternatif ketika tidak ada bel atau gong. Nah, gong atau peluit itu digunakan untuk memulai suatu pertandingan. Jadi misalnya udah mau mulai pertandingan itu tandanya adalah dengan memukul gong. Tapi jika tidak ada gong itu bisa menggunakan peluit. Tapi di pertandingan internasional
contohnya di SEA Games itu menggunakan golf. Oke, nah terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.